akan menjadi lebih punya power yang besar. Itulah power of happiness. Ya, selamat malam, salam sehat buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, perkenalkan saya Dimas Yoga Pratomo. Jadi hari ini kita akan sharing tentang training online, bagaimana membuat parameter KPI yang efektif. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Dimas, asal saya dari Surabaya. Jadi pengalaman dulu karir saya, pertama kali saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya menjadi asisten dosen selama 7 bulan. Lalu saya bekerja di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Ya, kalau belum tahu, ini perusahaan yang mendirikan minimarket Alfamart ya. Jadi posisinya sebagai brand training officer dan recruitment and assessment coordinator. Lalu saya pindah ke salah satu grup dari Meratus Group, jadi di perusahaan pelayaran di PT Mitra Intertas Forwarding selama 2 tahun. Lalu saya selama 2 tahun 6 bulan di PT Borwita Citra Prima sebagai Organization Development dan Capability. Lalu setelah di Borwita saya pindah ke PT Wismila Kinti Makmur sebagai OD Supervisor dan terakhir sebagai Training and Development Supervisor. Nah, terakhir sampai saat ini saya masih bekerja di Royal Hospitality Management sebagai HR Corporate Manager. Ya, sudah perkenalan ya. Jadi training kita hari ini itu adalah bagaimana mengaplikasikan KPI menggunakan metode balance scorecard. Yang kedua adalah bagaimana memahami teknik measurement performance management dengan balance scorecard, termasuk contohnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi training, saya sharing ulang lagi. Jadi kalau kita mau buat KPI, ingat prinsip ketika kita membuat KPI adalah harus berdasarkan SMART dulu. S yang pertama adalah spesifik, jelas atau detail. Yang kedua adalah measurable, dapat diukur. Yang ketiga itu adalah achievable. Achievable artinya targetnya ke arah keperbaikan atau yang menuju ke semakin baik. Yang keempat adalah result oriented, berorientasi ada hasil. Terakhir adalah ada jangka waktu yang harus ditentukan atau time bound jangka waktu. Nah, kita ke pengertian dulu. Apa sih metode balance scorecard? Nah, jadi metode balance scorecard ini secara pengertian dari Wikipedia adalah suatu metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan. Jadi dengan 4 perspektif. Yang pertama adalah perspektif keuangan, yang kedua adalah perspektif pelanggan, yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal, yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kalau kita mappingkan, balance scorecard ini tergambarkan seperti ini. Nah, jadi ada 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Nah, faktor eksternal itu adalah financial perspektif dan customer perspektif. Sedangkan kalau faktor internal itu adalah internal proses perspektif serta learning and growth perspektif. Nah, ini antara keempat perspektif ini saling sinkron, saling berhubungan, membentuk sebuah keseimbangan, makanya disebut dengan balance scorecard. Nah, kita ke financial perspektif dulu. Jadi bagaimana sih menentukan parameter finansial perspektif? Nah, finansial perspektif ini adalah parameter pengukuran yang memang sifatnya eksternal, tapi dilihat dari perspektif keuangan, yang pasti erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Contohnya adalah misalkan biaya operasional,
biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Maka dari itu, baik pemasukan ataupun pengeluaran, keduanya harus dicatat secara runtut dan jelas, agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, bagaimana sih ciri-cirinya, tolak ukurnya finansial perspektif? Nah, kalau ngomongin finansial perspektif, itu ada 3 tolak ukur ya dari sisi perspektif keuangan. Yang pertama tentu adalah masalah terkait dengan growth atau pertumbuhan. Pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Nah, yang kedua adalah penambahan atau penurunan aset ke arah yang optimal, serta memanfaatkan strategi investasi. Yang terakhir adalah penurunan biaya atau bisa peningkatan produktivitas kerja. Nah, ketiga tolak ukur tersebut bisa dijadikan pedoman untuk menjalankan bisnis. Dengan begitu, owner atau pemilik perusahaan mengetahui di mana tahap perusahaan tersebut sedang berada. Nanti banyak omongannya, ada namanya life cycle product, life cycle service jasa seperti apa. Nah, kita ke perspektif yang kedua. Nah, ini adalah customer perspektif. Customer perspektif itu juga berhubungan dengan faktor eksternal. Artinya adalah perspektif ini mengukur bagaimana sih cara perusahaan melayani pelanggan. Jadi kuncinya adalah bagaimana suara konsumen terhadap pelayanan atau barang yang diberikan kepada pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan tentu harus diperlakukan secara layak. Dengan berikut, mereka puas dengan pelayanan yang diberikan. Nah, jadi customer perspektif ini, parameter ini juga bisa untuk meningkatkan terutama di sisi loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila sistem pelayanannya buruk, konsumen pasti perusahaannya juga akan lebih memilih perusahaan lain dengan sistem yang lebih baik. Nah, tolak ukurnya seperti apa sih customer perspektif? Nah, customer perspektif ini berhubungan dengan pelanggan, bisa diukur dengan misalnya berapa sih banyak pelanggan yang didapatkan, lalu persentase loyalitas pelanggan terhadap sebuah produk, bisa juga ada tingkat kepuasan pelanggan. Itu harus diukur semuanya. Lalu kita ke perspektif yang ketiga. Nah, perspektif yang ketiga ini adalah internal proses perspektif. Ini adalah faktor internal. Jadi kalau mau dibicarakan, ini adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan. Namanya internal proses. Nah, perusahaan harus pintar menjeli menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja agar balance scorecard ini menciptakan sebuah KPI yang memang pas untuk proporsi. Nanti kita lihat bagaimana kesinkronan antara perspektif satu dengan perspektif yang lainnya. Nah, untuk mengukur poin ini, kuncinya adalah pemimpin perusahaan itu harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam sebuah perusahaan. Apakah semua dijalankan sesuai dengan metode? Jika memang sudah ada SOP-nya, apakah memang sudah ada quality manualnya, atau mungkin malah melenceng. Nah, kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan tentu proses bisnis internal yang bagus. Selain bertambah jumlah konsumen, omset dan keuntungan yang dapat perusahaan juga akan bertambah. Nah, tolak ukurnya seperti apa? Nah, ini contoh. Ada 3 hal nih yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah proses inovasi atau pembaharuan yang berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Jadi harus selalu kontinu melakukan proses perbaikan atau terobosan-terobosan untuk produksi barang atau jasa yang diberikan. Yang kedua adalah proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. Ini yang diomongin tadi. Jadi
tolak ukurnya apa yang kita lakukan sekarang itu akan mempengaruhi konsumen kita, akan mempengaruhi finansial perspektif kita, termasuk bagaimana proses pasca penjualan. Nah, ini ada yang purna jual, itu berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. Nah, terakhir adalah perspektif learning and growth. Jadi ini pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam hal ini, karyawan itu menjadi elemen penting yang harus dijaga oleh perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karena karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan pelanggan. Karena itu, apa yang dikerjakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Jadi, learning and growth ini berhubungan juga dengan sistem dan prosedur kerja seperti apa yang ditetapkan oleh internal perusahaan. Tapi ini juga berhubungan dengan bagaimana di masa yang akan datang perusahaan bisa aware terhadap perubahan yang ada, juga bisa selalu bertumbuh dengan baik. Nah, tolak ukurnya seperti apa learning and growth? Tolak ukurnya itu ada 3. Contoh misalkan di sini kapabilitas atau kemampuan karyawan. Yang kedua, bagaimana kemampuan mengelola sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut. Terakhir adalah motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Nah, ini yang disebut dengan learning and growth. Makanya berhubungan kebanyakan di perusahaan itu, learning and growth-nya adalah proses pembaharuan atau inovasi, seperti membuat sistem baru, atau bagaimana karyawan itu diberikan training di luar perusahaan agar kapabilitas karyawan semakin meningkat. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi kalau disebut balance scorecard itu ada 2, faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal itu adalah faktor finansial perspektif dan customer perspektif yang sebenarnya kalau mau dibilang secara internal perusahaan itu tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena faktor eksternal, finansial perspektif, dan customer perspektif itu tergantung dari faktor internal. Jadi bagaimana perusahaan melakukan proses produksi barang maupun jasa, sekaligus bagaimana ide agar perusahaan dan karyawan ini bisa selalu belajar sehingga menghasilkan ide-ide baru, inovasi baru. Ini yang disebut dengan faktor internal. Nah, faktor internal inilah yang bisa dikendalikan oleh perusahaan, sehingga kalau mau dibilang sebab akibat, berarti kalau memang perusahaannya itu secara finansial perspektif bagus, customer perspektif bagus, berarti internal proses perspektif dan learning and growth-nya sudah tepat karena mengarah ke arah yang semakin baik. Jadi juga bisa metode ini menjadi alat pengecekan apakah manajemen kinerja yang diterapkan sudah selaras dengan tujuan dari sisi perusahaan itu untung atau customer-nya semakin puas atau tidak. Nah, itu dari situ. Nah, sebenarnya ingat, yang paling penting itu adalah faktor yang bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan sebenarnya tidak perlu dipikirkan seperti apa, karena itu pun dikendalikan dari faktor internal. Nah, cara paling gampang ini yang biasa diterapkan di perusahaan yang memang sudah punya sistem, prosedur, dokumen yang baik ya. Paling gampang itu adalah melakukan efektivitas proses internal melalui pengawasan dari sisi manajemen mutu. Nah, biasanya toolsnya mereka punya namanya daftar induk dokumen yang sudah dipadukan dengan job desk dan karyawan. Job desk katanya karyawan. Nah, seperti yang saya bilang, jadi kalau perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memang secara dasar struktur organisasi, job desk, semuanya sudah diatur sebaik mungkin, sehingga ketika melakukan pengawasan terhadap bagaimana kinerja mereka, itu semuanya sudah terangkum ke dalam sebuah sistem prosedur yang tersistematis. Ini contoh ya. Ini misalkan
di sebuah perusahaan dia punya daftar induk dokumen. Nah, sebenarnya daftar induk dokumen itu bisa dibuat dan dashboardnya seperti ini. Contoh divisi apa, SOP yang sedang di draft ada berapa, yang sudah fix dijalankan ada berapa, serta yang sedang direvisi ada berapa. Dari sini sehingga manajemen quality hanya akan mengecek kesesuaian proses yang ada di internal dengan dokumen yang sudah ada. Nah, kalau mau ngomongin dokumen hierarki ya, ini salah satu contoh saja juga untuk membedakan nih apa yang perbedaan yang biasanya sering salah kaprah di perusahaan itu antara SOP dengan sistem operasional prosedur dengan instruksi kerja dan form itu seperti apa. Nah, ini secara sekilas saja. Jadi kalau mau dibilang dokumen hierarki yang mana yang paling penting dan mana yang paling bisa dilakukan di level bawah itu bikin apa sih? Nah, yang pertama yang pasti adalah policy atau kebijakan atau yang disebut dengan quality manual. Nah, ini adalah biasanya dibuat oleh level director, karena ini di perusahaan tersebut pemegang saham maupun stakeholder yang paling besar dia menentukan arah kebijakannya secara umum saja. Nah, lalu turunan dari policy atau manual quality itu adalah SOP. Nah, ingat, SOP itu membicarakan siapa, apa yang dikerjakan, kapan dikerjakan, di mana dikerjakan, dan mengapa harus mengerjakannya seperti itu. Itu yang disebut dengan SOP. Lalu bedanya dengan apa? Dengan instruksi kerja atau work instruction. Nah, instruksi kerja itu hanya menjelaskan bagaimana cara melakukan tugas tersebut secara spesifik. Nah, makanya kalau di buah perusahaan tadi membedakan, maka SOP itu minimal harus dibuat oleh level manager. Dan instruksi kerja itu harus dibuat oleh level supervisor. Karena supervisor tugasnya adalah mensupervisi di tim bawahnya melakukan pekerjaan sesuai dengan arahan atau panduan dari perusahaan. Nah, yang paling bawah itu berupa form. Nah, data form ini semuanya bisa membuat secara mandiri, tergantung dari bisnis proses ownernya. Biasanya ada yang memadukan SOP, ada gabungannya instruksi kerja, ada form. Itu juga sama juga, cuma SOP cuman lebih spesifik. Form itu juga adalah bagian dari dokumen. Nah, ini lebih jelasnya lagi kalau mau ngomongin hierarki. Dan jangan salah mengartikan. Ini contoh saja. Apakah semua manual quality harus jadi prosedur, harus ada instruction, harus di-record pakai form? Langsung tidak. Jadi perjalanan dokumen kebijakan dari atas ke bawah itu tergantung dari tingkat kebutuhan. Ini contoh. Jadi manual quality dia langsung ke record, jadi tanpa ada prosedur, tanpa ada instruksi kerja, langsung buat form. Ini biasanya sangat-sangat urgent, sehingga di manual quality harus membuat recordsnya langsung dari data form yang diperintahkan di manual quality. Ada juga quality manual, itu ada SOP tapi tidak ada instruksi kerja, langsung ke form. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Yang pada umumnya itu ada manual quality, ada prosedur atau SOP, ke work instruction dulu baru ke record. Atau bahkan SOP dan work instruction itu digantikan dengan yang namanya internal memo. Dari internal memo menjadi work instruction, langsung menjadi data yang di record. Nah, literaturnya bagaimana sih yang disebut dengan sistem dokumen? Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, sesuai dengan penjelasan tadi. Jadi, kalau statement di level manual quality, itu yang minimal buat adalah board of commissaries dan board of director. Sedangkan kalau prosedur, seperti yang saya katakan tadi, itu berbicara siapa yang kerjakan, apa yang dikerjakan, kapan dilakukan, di mana harus dilakukan, dan alasannya kenapa sih harus melakukan proses tersebut.
Sedangkan kalau turunannya dari quality manual dan prosedur dan instruksi kerja hanya berbicara how atau bagaimana cara melakukan aturan tersebut. Ini contoh lagi penerapan nih, dari quality manual menjadi work instruction lalu di record. Ini contoh misalkan adalah BOD dalam kebijakan quality manual meminta seluruh GM dan tim corporate committee untuk otorisasi izin tidak bekerja harus di ACC oleh Executive Director. Instruksi ini diberikan kepada HRD Corporate Manager. Maka HRD Corporate Manager membuat sebuah instruksi manual dan memo bagaimana pelaksanaan permintaan izin tidak bekerja. Nah, di bagian record tentu ada yang namanya memo yang bisa berupa kertas atau on paper, bisa juga paperless. Nah, ini adalah contoh penerapan manual quality sampai bisa kita merecord datanya. Nah, biar tidak melenceng lagi, lalu bagaimana sih mengukur KPI? Nah, KPI itu biasanya diukur satuannya bisa berupa rata-rata, value terakhir, akumulasi, atau bahkan pertumbuhan kita versuskan dengan data sebelumnya, dipresentasikan dan sebagainya. Nah, dalam istilah balance scorecard, nah ini yang saya bilang tadi, ada hubungan linier antara financial perspektif, customer perspektif, internal proses perspektif dengan learning and growth perspektif. Jadi kalau internal proses perspektifnya naik, learning and growth perspektifnya naik, berarti hubungan secara linear trend atau yang berhubungan dengan garis lurus, customer perspektifnya harusnya juga naik. Begitu juga dengan finansial perspektifnya. Nah, ini contoh saja nih, bagaimana sih penerapannya. Nah, ini adalah salah satu analisa untuk melihat bagaimana pertumbuhan parameter KPI yang sudah ada dibandingkan bersama periode yang bersamaan. Nah, ini contoh. Ini ada KPI dari bulan 1 ke bulan ketiga. Jadi terlihat di sini data growth dari bulan 1 ke 2 terlihat finansial perspektifnya dia meningkat. Sedangkan parameter prosesnya dia juga meningkat. Nah, artinya ini sudah linear. Customer perspektifnya juga walaupun meningkat, makanya finansial perspektif meningkat. Tapi dari data pertumbuhan dari bulan kedua ke bulan ketiga, internal proses bisnisnya meningkat, customer prosesnya meningkat, tapi finansial perspektifnya menurun. Nah, ini yang perlu dicermati. Apakah yang sudah dilakukan di internal proses atau mungkin customer perspektifnya walaupun meningkat, tapi kok finansial perspektifnya menurun? Nah, ini harus dilihat dari datanya. Kenapa trennya tidak linear? Atau ada faktor eksternal lain yang menyebabkan hal ini. Nah, kalau dibikin grafik di sini terlihat data semakin tinggi internal proses dilakukan, maka semakin tinggi customer perspektif. Nah, ini dilihat dari data yang sini yang sudah sesuai adalah antara internal dengan customer perspektif, karena ini linear. Ketika internal naik, customer perspektif naik. Begitu juga internal proses naik, customer perspektif juga naik. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dijadikan contoh. Nah, kita ke contoh lebih gampang ke Excel-nya coba ya. Nah, ini contoh saja. Ini adalah sebuah KPI mulai dari bulan Januari week pertama sampai ke week keempat atau totalnya. Ini sudah dibikin kode-kode setiap parameter KPI beserta dengan skor-skornya. Lalu ini ada kodenya, ini sesuai functionnya. Ini contoh di KPI perhotelan ya, karena saya pada saat ini masih bekerja di dunia perhotelan. Nah, lalu tapi ini tidak membahas bagaimana cara membuatnya. Mungkin kapan-kapan saya akan ajari bagaimana sih cara menghubungkan tren data antara faktor eksternal dengan internal di KPI balance scorecard. Nah,
Kalau dari sini terlihat dari data-data yang sudah dimasukkan antara target dengan aktual, lalu ada persentase achievementnya. Nah, terlihat growth-nya di sini dengan seperti yang data yang di presentasi tadi. Berarti antara internal proses dengan customer perspektif itu sudah sejalan dengan linear. Nah, kalau bisa dilihat, nah ini dari sisi grafik growth antara bulan pertama dengan bulan kedua, juga growth dengan bulan kedua, bulan 3 yang linear adalah customer perspektif dan internal proses perspektif. Sedangkan learning and growth sama financial perspektifnya masih berbeda. Nah, ini yang perlu dicermati adalah parameter dari sisi learning and growth-nya. Nah, kemungkinan apakah memang kurang efektif ataukah ada proses yang memang harus dirubah secara internal. Nah, enaknya jika menggunakan balance scorecard kita bisa ngecek keterkaitan antara proses satu dengan proses yang lainnya. Oke, itu dulu training hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Semoga bermanfaat video ini buat Anda semuanya. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu buat Anda semuanya.